apa makna taubatan nasuha, wa ma hadduha, dan apa batasan-batasannya dan apa definisinya, wa ma yanbaghi lil 'abdi an yaf'alahu hatta yakhruja minadz-dzunubi kulliha, dan apa yang sepatutnya dilakukan oleh seorang hamba, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang hamba agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya inda tahsin fi qaulil ulama'i radhiyallahu anhum, taubat menurut sisi proses meraihnya, fi qaulil ulama, menurut pendapat para ulama radhiyallahu anhum, tobat itu adalah tanzihul qalbi anid dunubi. Ya, taubat itu adalah tanzihul qalbi, apa itu? Membersihkan kalbu minaz dunubi, dari segala macam dosa. Itu namanya taubat, membersihkan kalbu dari segala macam dosa. Suatu saat Syekh Al-Misri, seorang ulama besar, beliau ditanya, Syekh, apakah yang disebut taubat itu, Syekh? Maka Syekh yang menjawab, taubat itu ada dua. Yang pertama adalah taubatnya orang awam, taubatul awam, model kita. Tongkrongan kita ini masuk dalam kategori taubatul awam. Apa itu? Taubatul awam itu taubatnya orang awam, taubat dari segala macam kesalahan atau dosa yang sudah diperbuat. Umpama kita pernah mencuri, ngomongin orang, pas bulan Ramadan nggak puasa, ya itu kan dosa. Kita taubat dari segala macam dari perbuatan yang haram. Itu taubatnya orang awam. Yang kedua adalah taubatnya taubatul khawas, taubatnya orang yang khusus. Ya, lebih tinggi tingkatannya. Taubat yang bagaimana? Yaitu taubat dari segala macam kelalaian. Lalai tidak mengingat Allah itu dosa bagi orang yang tidak khawas, orang khusus, orang-orang spesial. Ini udah makomnya udah makom wali ya. Kalau model kita lalai, model kita ini lalai, itu masih hal yang biasa. Udah azan, nggak buru-buru masjid, itu hal yang biasa. Karena kita ini orang awam. Tapi kalau udah orang khusus, orang khawas, orang udah spesial, itu begitu dengar azan, itu udah langsung bergetar itu hatinya. Model kita ya, itu kalau dengar musik, saking menikmatinya, saking syahdunya, itu jempol kaki kita itu goyang, Pak. Bener nggak? Iya, ibu-ibu nih sasapian ya. Bener, Pak, pelan model kita. Tapi kalau udah khawas, orang-orang khusus itu ya, dia tidak akan terpengaruh, tidak tersuasana. Ya. Jadi apa tadi definisinya? Tanjibul qalbi anid junub. Nah, kemudian qala saikhuna, qala berkata
Kalau bahasa Jawa, kola ngendiko sopo saifuna guru kita rahimahullah, berkata guru saya. Guru siapa Pak? Guru Imam Al-Ghazali yang bernama Abu Bakar At-Tartusi, atau sering disebut dengan Abu Bakar Al-Waraq. Di dalam kitab Sirajut Thalibin, Syekh Abu Bakar At-Tartusi berkata, fi haddi taubati, ya, terkait dengan definisi daripada taubat, innahu tarku ikhtiyari dzambin sabaqa misluhu anhu manzilan wa suratan. Jadi yang disebut taubat itu adalah ikhtiyari dzambin sabaqa misluhu anhu manzilan wa suratan. Apa itu? Tidak mengulangi dosa yang telah lalu dan tidak melakukan dosa yang sederajat dengan dosa yang telah dilakukan pada masa lalu. Dengan tujuan apa? Ta'ziman lillahi ta'ala wa hadaran min sustihi. Dengan tujuan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan takut atas siksaan atau ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini definisi menurut Abu Bakar At-Tartusi. Apa tadi? Meninggalkan perbuatan yang telah lalu, meninggalkan perbuatan yang telah lalu, dan meninggalkan perbuatan dosa yang sebanding dengan dosa masa lalu itu. Apa contohnya? Ada orang dulu suka berzina. Ada orang dulu waktu masih muda suka berzina. Karena sudah tua dia taubat, tidak melakukan zina lagi. Nah, pertanyaannya adalah, orang seperti ini walaupun sudah tidak melakukan zina, disebut orang yang taubat apa bukan? Ada orang dulunya suka zina, kemudian dia tidak lagi zina. Pertanyaannya, orang seperti ini apakah disebut orang sudah bertaubat atau belum? Ini pertanyaan gampang-gampang susah. Belum ya? Apa sudah? Belum. Kenapa belum? Ya? Belum? Ya. Jadi yang namanya taubat itu bukan hanya sekedar meninggalkan zina, bukan hanya sekedar meninggalkan zina, tapi tidak melakukan dosa yang sepadan, tidak melakukan dosa yang sama bobotnya dengan zina. Nah, contoh lagi, ada orang dulu suka mencuri, sekarang dia sudah nggak lagi mencuri, Pak. Apakah dia disebut sebagai orang yang taubat? Nanti dulu, belum tentu, Bu. Ya Pak ya, belum tentu. Dia disebut sebagai orang yang taubat kalau dia meninggalkan mencuri dan tidak melakukan dosa sepadan dengan mencuri. Apa contohnya? Korupsi, suap,
Thank